الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Terkadang ya, kita tidak merasakan nikmat yang banyak hanya karena sedikit nikmat yang Allah ambil dari kita. Ini Masya Allah, saya berada di pesantren tunanetra. Teman-teman, adik-adik ini Masya Allah sedang diberi oleh ujian, diambil matanya, diambil penglihatannya, sehingga tidak bisa melihat. Dan ini adalah cobaan, ujian, agar kita yang pertama dengan ujian itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan ujian itu Allah naikkan derajat kita setinggi-tingginya. Dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita kesabaran. Dan kesabaran itu pemberian yang paling Ya, kesabaran itu pemberian yang paling baik dan paling luas. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang bersabar dan berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, nikmat yang banyak, kalau kita hitung-hitung tidak akan terhitung. Nikmat telinga, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat gigi. Ya, alhamdulillah. Setiap giginya itu nikmat loh. Ya. Dengan gigi-gigi itu kita bisa makan, enak. Ya enggak? Ya. Dengan ada lidahnya untuk bisa mengecap rasa manis, rasa asin, rasa apalagi asam, rasa nano-nano, macam-macam, ya. Alhamdulillah. Nikmat tangan, dengan tangan kita bisa bergerak, nikmat kaki kita bisa jalan, ya. Belum lagi Allah masih berikan kepada kita nikmat bisa makan, bisa menikmati makanan. Banyak saudara-saudara kita terkadang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Tidak bisa makan. Lihat ya kemarin saudara-saudara kita di Gaza. Diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat sekali. Dibomin sama orang Israel. Sampai banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kehilangan ya ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan anaknya. Tapi subhanallah ternyata mereka sabar sekali menghadapi ujian Allah yang begitu berat sekali. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, sebuah kesalahan kalau kita itu hanya memikirkan musibah yang menimpa kita dan tidak mengingat kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita.
Makanya Allah mencela orang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya seorang insan, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, kepada Rabbnya kanud. Itu kanud. Kata Al-Hasan Al-Basri, Al-kanud huwa alladhi yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Kanut itu adalah orang yang hanya mengingat-ingat musibah saja, tapi lupa akan kenikmatan-kenikmatan Allah, kenikmatan yang banyak yang Allah berikan. Saudaraku seiman. Dan tentunya, saudaraku, kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba apa? Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sabar di atas ketaatan, nikmat sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, nikmat sabar ketika mendapatkan musibah, ujian. Ya, makanya kalau kalian-kaliannya yang sedang diuji sama Allah nggak bisa lihat, sebetulnya tidak melihat itu nikmat. Kok nikmat, Ustaz? Kan gak enak, gak bisa lihat. Nikmatnya kenapa? Kalian gak bisa ngelihat aurat perempuan. Zaman sekarang maksiat tuh banyak dari mata, ya nggak? Ya, itu di HP banyak tuh. Pas sendirian di kamar ngeliatin video porno. Iya, banyak itu pemuda-pemuda yang matanya jelalatan. Ya. Di jalan-jalan, banyak perempuan berpakaian tapi telanjang. Iya. Ternyata kalian Allah hindarkan dari apa? Dari maksiat tersebut. Nah, ini kenikmatan bukan? Jelas ini kenikmatan. Sehingga iman kalian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebeningan hati kalian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata itu, ya, saudaraku sekalian, jendela hati. Mata itu jendela apa? Hati. Kalau pepatah orang Indonesia apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tuh kan? Ya. Gara-gara matanya nggak dipelihara, jelalatan sana sini, akhirnya bisa dijaga. Ya. Tapi ternyata Allah berikan kepada kalian nikmat, yaitu Allah ingin menghindarkan kalian dari maksiat mata. Dengan mata yang terhindar dari maksiat, itulah yang menyebabkan kalian bisa apa? Hatinya bening, sebening kaca, sebening air. Ya. Itu salah satu kenikmatan. Makanya kenapa orang yang buta, tunanetra itu lebih mudah menghafal dibandingkan yang melek. Orang yang buta itu lebih banyak fokusnya kepada ilmu dibandingkan yang melek. Iya. Karena ya ketika mereka tidak melihat, mereka mengandalkan pendengaran. Dan saat itu mereka lebih fokus untuk ilmu. Maka dari itulah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi musibah kalau kita ingat tentang manfaat yang Allah inginkan dari musibah, itu sebetulnya akan berubah menjadi apa? Nikmat. Ya, musibah itu akan berubah menjadi apa? Nikmat. Kenapa sih Allah takdirkan saya kok buta? Ada lagi yang ditakdirkan oleh Allah tunarungu, nggak bisa dengar. Ya. Ada lagi yang ditakdirkan oleh Allah
bisu, nggak bisa bicara. Semua ada hikmah-hikmahnya. Allah tidak mungkin zalim. Allah berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak akan pernah menzolimi siapapun. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mengambil salah satu nikmat kepada hamba, karena Allah ingin memberi yang lebih baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ya, kita diambil oleh Allah nikmat mata, nggak bisa lihat. Pas kita sabar diganti sama Allah surga. Mau nggak? Lebih baik mana? Ya, kita melek di dunia, tapi di akhirat neraka. Atau di dunia kita dijadikan oleh Allah buta, tapi disediakan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Makanya sebutkan dalam hadis, "Idza btalallahu 'abdahu bihabibaitihi fasabar falahul jannah." Apabila Allah menguji hambanya dengan dua matanya, artinya matanya nggak bisa lihat, ya. Lalu ia bersabar, maka dia akan mendapatkan jannah, surga. Kalau sabar. Kalau nggak sabar, gimana? Kalau nggak sabar, nggak dapat surga, nggak dapat. Kalau nggak sabar, ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita hitam legam berkata, "Ya Rasulullah, ini usra. Aku ini kena penyakit ayan, ya Rasulullah. Tolonglah doakan aku supaya aku bisa sembuh." Apa kata Rasulullah kepada wanita yang hitam legam ini? "In sabarti falakil jannah." Kalau kamu sabar, untukmu surga. Apa kata wanita ini? "Idzan asbir ya Rasulullah." Kalau begitu aku sabar aja ya Rasulullah. Ini ternyata dia lebih memilih sabar, tapi dapat apa? Surga. Kalian pun sama. Kalau kalian sabar, untuk kalian surga. Masya Allah, luar biasa. Kenikmatan surga luar biasa dibandingkan kesenangan dunia, ya akhi. Kesenangan dunia itu kecil. Kesenangan dunia itu tidak setetesnya kesenangan surga. Kecil sekali. Dunia itu tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia senilai di sisi Allah sama dengan nilainya itu sayap seekor nyamuk, masaqallahul kafir ka'sa. Maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minum satu gelas pun juga. Tapi karena dunia itu hina di mata Allah, Allah berikan kenikmatan kepada orang kafir. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dunia, saudaraku, ya, hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Pernah Abu Dzar sedang makan. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Akal tahi Abu Dzar?" Kamu sudah makan Abu Dzar? Sudah ya Rasulullah. Ilama yasir. Makanan itu jadi apa? Kata Abu Dzar, ilama alimta ya Rasulullah. Kepada sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah. Maksudnya jadi apa? Jadi kotoran. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Innama kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perut seseorang dari kalian adalah perumpamaan tentang dunia. Tuh lihat. Jadi perumpamaan tentang dunia kata Rasulullah seperti apa? Kotoran.
Orang yang berebut dunia berarti berebut apa? Kotoran. Ya. Orang yang beriman tuh berebut apa? Orang yang beriman itu berusaha berebutnya bukan kotoran, tapi yang lebih berharga berupa surga. Iya. Orang beriman tuh seperti Allah firmankan apa? Fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan tuh. Iya. Karena balasannya apa? Balasannya surga. Makanya saudaraku sekalian ya, Allah tidak menjadikan surganya orang yang beriman tuh di dunia. Enggak. Dunia itu surganya siapa? Orang kafir. Rasulullah SAW sabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara orang beriman. Dan surga orang kafir. Pernah suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani bertemu dengan seorang Yahudi yang kere, fakir miskin. Ibnu Hajar kan seorang qadhi. Ya. Beliau melewati orang Yahudi dalam keadaan beliau memakai kereta kuda yang bagus. Lalu orang Yahudi itu berkata kepada Ibnu Hajar, katanya Rasulmu mengatakan dunia itu adalah penjara untuk orang yang beriman dan surga untuk orang kafir. Sementara aku Yahudi miskin, kamu Muslim kaya. Gimana itu? Kata beliau apa? Orang yang beriman dipenjara oleh Allah dengan perintah-perintah dan larangan. Diperintah sholat, diperintah zakat, diperintah puasa, dilarang zina, dilarang riba, dilarang minum-minuman, dilarang ya segala sesuatu yang mendekatkan kepada zina. Diberikan oleh Allah kenikmatan pun dipenjara. Kenapa? Karena kenikmatan itu harus disyukuri, bukan dikufuri. Sedangkan kalian orang kafir bebas melakukan apa saja. Ya, kalian ya tidak peduli halal dan haram. Kalian berzina, makan arak, sebebas-bebasnya. Nah, itulah surganya kalian di dunia. Jadi, orang yang beriman itu dipenjara dengan apa? Dengan perintah. Dengan apa lagi? Dengan larangan. Dengan apa lagi? Dengan ujian. Ya. Sedangkan orang kafir memang surganya di dunia. Di akhirat dipenjara dalam api neraka. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mana yang kita pilih? Sabar sebentar di dunia atau sabarnya di neraka? Hah? Iya dong. Lebih baik kita sabar sebentar di dunia, lalu nikmat selama-lamanya dalam surga, ya enggak? Sabar di dunia ada manfaatnya tidak? Oh iya, jelas. Sabar di dunia itu bermanfaat banget. Sedangkan sabar di neraka ada manfaatnya tidak? Enggak ada. Apa kata Allah kepada penduduk api neraka? Aslauha fasbiru, aula tasbiru. Sawa'un alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Bayangkan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, kita sabar di dunia untuk menaati Allah. Kita sabar di dunia untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian orang itu macam-macam. Orang yang beriman tuh pasti diuji loh di dunia itu. Ya kata Rasulullah SAW apa? La yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin
sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak bawa dosa. Masya Allah. Luar biasa. Ketemu Allah nggak bawa dosa. Itu kan kenikmatan yang luar biasa, saudaraku seiman. Makanya kenapa sih orang beriman tuh lebih banyak ujiannya? Ya karena itu. Allah pertama, memang Allah menginginkan kebaikan untuk orang yang beriman. Dengan diuji itu, Allah ingin dia masuk surga. Dengan diuji itu, Allah ingin diselamatkan ia dari api neraka. Ya. Nah itu. Sedangkan orang kafir, ujian di dunia itu hakikatnya adab buat mereka. Sebelum adab di mana? Di akhirat. Nah ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah, saudaraku seiman, ya, saat kita diberikan oleh Allah ujian, jangan sekali-kali menganggap bahwa ujian ini adalah seakan-akan Allah tidak sayang kepada kita. Tidak sama sekali. Justru ujian bagi orang yang beriman itu tanda Allah cinta kepada dia. Disebutkan dalam hadis, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Tuh lihat. Jadi kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji. Tapi tentunya ya ujiannya disesuaikan dengan apa? Ya kekuatan agama dia, ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Idza arada Allah bi 'abdin khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya untuk dia di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdin syarra, amsaka bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia bebas dengan maksiatnya. Sampai Allah berikan balasan semuanya nanti di akhirat. Ngeri. Mana yang lebih berat? Adab dunia apa adab akhirat? Akhirat. Ya. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau berikan kepadaku musibah ini ya Allah. Ternyata Allah, Engkau tidak berikan yang lebih berat dariku. Makanya kalau kita dikasih musibah itu lihat kepada yang lebih berat, ya, musibahnya dari kita. Ada enggak yang lebih berat dari kita musibahnya? Ada. Ya. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya lumpuh, nggak bisa ngapain. Jalan aja nggak bisa. Makan aja disuapin, bahkan nggak bisa. Ya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan tidur ya. Saya soalnya nggak bisa bedain kamu tidur apa enggak. Tapi kelihatan di apa kepalanya ngangguk-ngangguk, blek. Nah, kalau gitu pasti tidur nih. Ya, bangun. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada seorang sahabat yang buta. Dia disebut namanya Ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar nggak? Sahabat Ibnu Ummi Maktum itu. Gara-gara beliau Rasulullah SAW ditegur oleh Allah. Waktu itu Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi para pembesar. Datanglah Ibnu Ummi Maktum
seorang yang buta. Dia tidak punya kedudukan, bukan orang kaya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang agama Allah. Rupanya Rasulullah SAW malah berpaling dan bermuka masam. Karena Rasulullah sedang sibuk mendakwahi para pembesar. Maka Allah turunkan ayat menegur Rasulullah SAW. Ada yang tahu ayatnya? Masya Allah. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Abasa artinya apa? Dia Muhammad bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, hanya karena datang kepadanya orang buta. Ya. Wa ma yudarika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali dia ingin mensucikan dirinya? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang tidak membutuhkan hidayah, kamu malah bersungguh-sungguh untuk mendakwahinya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang bersungguh-sungguh cari hidayah dan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha. Tapi kamu malah berpaling dari dia. Kalla, tidak sekali-kali, tidak, kata Allah. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ia adalah peringatan. Liman sya'a dzakarah. Bagi siapa orang yang mau ingat. Tuh lihat, ya. Maka Rasulullah pun ditegur oleh Allah. Maka beliau pun kemudian bersungguh-sungguh mengajarkan Ibnu Ummi Maktum tentang agama. Masya Allah. Makanya Ustaz Abu Hudzaifah ini pahalanya gede banget nih. Ya, beliau ngajarin orang-orang yang Masya Allah ya punya kekurangan ini. Mudah-mudahan jadi ulama semua. Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Saudaraku seiman, Ibnu Maktum pernah datang ke Rasulullah. Apa kata Ibnu Maktum? Ya Rasulullah, ini rajulun a'ma, aku buta ya Rasulullah. Walaysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Dan tidak ada orang yang bisa menuntun aku ke masjid ya Rasulullah. Afa usolli fi baiti, boleh enggak aku salat di rumahku? Kata Rasulullah, na'am, boleh, enggak apa-apa. Falamma walla, ketika Ibnu Maktum pergi dipanggil lagi sama Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, atas ma'un nida, kamu dengar adzan enggak? Naam, aku dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa'ajib, kamu wajib datang. Oh. Maka Ibnu Ummi Maktum pun tetap datang ke masjid. Padahal orang buta. Bahkan disebutkan dalam riwayat, antara rumah Ibnu Maktum dengan masjid ada sarang binatang berbisa. Tapi beliau tetap datang bahkan jadi muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ya, kalau Bilal, beliau adzan sebelum subuh, adzan awal. Ketika adzan subuh, Ibnu Maktum yang adzan. Masya Allah. Bayangkan, di zaman sekarang banyak yang melek. Ya, jalannya juga terang sama lampu, tapi hatinya gelap. Mau pergi ke masjid, berat. Sementara Ibnu Maktum, walaupun matanya buta, tetap semangat pergi ke mana? Ke masjid. Luar biasa. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, sekali lagi, jangan jadikan musibah yang menimpa pada diri kita, baik itu tunanetra, tunarungu, ya, ataupun tuna apa lagi, aksara, tunawicara. Jangan jadikan itu sebagai penghalang kita untuk bersungguh-sungguh masuk surga.
Jangan jadikan itu penghalang untuk bersungguh-sungguh mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu jadikan sebagai apa? Ya, pecut untuk bersungguh-sungguh untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terpenting itu hati kita yang bercahaya. Walaupun kita tidak bisa melihat dunia, tapi hati kita bercahaya. Ketika hati kita bercahaya, kita bisa melihat yang lebih indah dari dunia. Itu kenikmatan taat. Kenikmatan apa? Munajat. Iya. Itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Ibn Taimiyah berkata apa? Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada sebuah surga. Di dunia ini ada sebuah apa? Surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, nanti di akhirat dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia? Kata Ibn Taimiyah, ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal Allah itu surga dunia. Seorang yang kenal Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan pemilik harta. Sampai sebagian ulama salaf terdahulu berkata apa? Kalaulah orang-orang kaya itu tahu betapa nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalaulah mereka merasakan apa yang kita rasakan berupa kenikmatan ketaatan kepada Allah, pasti mereka akan berusaha menyaingi kita dalam ketaatan. Iya, saudaraku seiman. Makanya orang yang merasakan kenikmatan saat bermunajat, merasakan kenikmatan ketika dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu orang yang paling bahagia di dunia. Oleh karena itulah ya, penduduk surga kenikmatan yang paling nikmat apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak sih? Orang-orang yang menyembah selain Allah itu udah ngelihat Tuhannya mereka masing-masing, ya nggak? Yang menyembah matahari udah ngelihat Tuhannya, yang menyembah salib udah ngelihat Tuhannya, yang menyembah patung udah ngelihat Tuhannya, ya? Cuma kita yang belum melihat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, Allah akan berfirman kepada seluruh manusia, "Liyatba' kullu wahidin minkum ma kana ya'buduhu fid dunya." Hendaklah setiap kalian mengikuti yang dia sembah waktu di dunia. Yang menyembah matahari ikut matahari ke neraka. Yang menyembah bulan ikut bulan ke neraka. Yang menyembah sapi ikut sapi. Yang menyembah patung ikut patung. Dan mereka pun dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW apa? Fayabqal mu'minun. Tersisa orang yang beriman. Tersisa orang yang beriman. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Antum hahuna, faqad dhahaban nas, faman tantadhirun. Kalian masih di sini. Orang-orang sudah pergi. Siapa yang kalian tunggu di sini? Apa kata kaum mukminin? Nantadhiru rabbana. Kami menunggu Tuhan kami. Maka Allah berfirman kepada mereka, Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Karena Allah memperlihatkan kepada mereka dengan bentuk yang tidak mereka kenal waktu itu. Apa kata
Kaum mukminin ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah dengan apapun. Lalu Allah berfirman, bima ta'rifuna rabbakum? Dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Kata kaum mukminin, bisak, dengan betis. Fayakshifullahu saqah. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya. Fayasjudu kullu mu'min wa mu'minah. Maka semua mukmin dan mukminah sujud kepada Allah. Kecuali orang munafik, setiap kali mau sujud, itu punggungnya lempeng lagi, nggak bisa sujud. Nah, saudaraku seiman. Kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam surga Allah. Mereka diberikan kenikmatan surga yang luar biasa, Masya Allah. Tahu nggak kenikmatan surga itu? Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Masya Allah. Kalian tahu tidak? Penduduk surga yang paling rendah derajatnya itu dikasih kenikmatan apa? Hah? Ada yang tahu? Hah? Masya Allah, Masya Allah. Sebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang terakhir masuk surga, rajulun, ada seorang laki-laki yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Jadi ketika melewati jembatan Sirat itu, selamat dia. Lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkan aku dari neraka, ya Allah. Karena baunya busuk sekali, ya Allah. Dan panas sekali. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya. Dipalingkan. Pas dipalingkan, dia melihat sebuah pohon yang rindang, Masya Allah. Apa kata si hamba? Ya Allah, tolong dekatkan aku ke pohon itu, ya Allah. Supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan minum airnya yang segar. Apa kata Allah? Hai hambaku, kalau aku kabulkan doamu, kamu minta yang lain? Enggak, ya Allah. Itu saja aku akan minta, enggak yang lain. Benar. Kamu mau janji enggak? Iya, ya Allah, aku janji. Akhirnya Allah mengambil perjanjian dari dia. Allah pun dekatkan ke dia apa pohon tersebut. Dia pun berteduh di bawahnya dan minum. Tak lama kemudian Allah perlihatkan pohon yang kedua yang lebih indah. Si hamba diem aja. Mau minta malu, tadi udah janji. Tapi pengen. Akhirnya si hamba berkata, ya Allah, tolong dong deketin aku ke pohon itu. Apa kata Allah? Celaka kamu. Kamu tadi sudah berjanji. Nggak bakalan minta yang lain. Ini aja ya Allah. Nggak bakalan minta lagi deh. Janji saya ya Allah. Benar. Kamu mau janji tidak akan minta lagi? Iya ya Allah, janji. Nggak bakalan minta lagi. Akhirnya Allah ambil perjanjian kepada dia. Didekatkan ke pohon yang kedua. Akhirnya dia pun senang. Wah, bisa minum di situ. Tak lama Allah perlihatkan pohon yang ketiga. Yang lebih bagus lagi. Si hamba diem aja. Akhirnya si hamba nggak sabar dan berkata, ya Allah, deketin aku ke pohon yang ketiga itu ya Allah. Kata Allah, waihak ya ibn Adam, ma'agdarak. Celaka kamu hai anak Adam. Betapa kamu tidak menepati janjimu. Tadi kamu sudah berjanji, kamu sekarang
Tidak menepati lagi. Sudah 2 kali kamu tidak menepati janji. Ini saja ya Allah. Gak bakalan minta lagi. Allah, aku janji deh. Terakhir. Akhirnya Allah mengambil perjanjian dari si hamba. Didekatkannya ke pohon yang ketiga. Rupanya pohon yang ketiga ini di pintu surga. Yang ngelihat ke surga, ya Allah, enak banget. Nikmat benar, ya Allah, ya Rabbi. Si hamba akhirnya malu dan berkata, ya Allah, masukin aku ke surga dong. Masya Allah. Maka Allah pun kemudian tertawa. Iya, melihat si hamba yang tidak sabaran itu. Allah berfirman, yaudah silakan kamu masuk surga sana. Masuklah dia ke surga, tapi apa yang terjadi? Diperlihatkan kepada dia surga udah penuh. Gak kebagian dia. Lalu dia berkata, ya Allah udah penuh. Gak kebagian aku ya Allah. Lalu Allah berfirman, tamanna, silakan kamu minta. Mau minta apa? Aku mau minta ini ya Allah. Mau minta ini ya Allah. Minta ini ya Allah. Sampai-sampai Allah mengingatkan. Yang ini juga. Yang itu juga. Terus ya hamba meminta. Hatta qata'a amalu, sampai habis gak tahu lagi apa yang diminta. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini apa? Laka ma tamannaita wa asyru amthaliha. Buat kamu yang kamu minta dan 10 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Dan dialah penduduk surga yang paling rendah, kata Rasulullah SAW. Dia penduduk surga yang paling apa? Rendah. Diberikan dunia dan seisinya dan 10 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Itu penduduk surga yang paling rendah. Bayangkan. Ada nggak di dunia ini orang yang kekayaannya ke seluruh dunia? Ada nggak? Nggak ada. Orang terkaya di dunia boro-boro memiliki seluruh dunia, nggak punya. Ternyata penduduk surga yang paling rendah itu diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan 10 kali lipat lagi. Bayangkan. Luar biasa, Masya Allah. Itu derajat yang paling rendah. Di surga ada berapa derajat? Ada yang tahu? Ada berapa derajat di surga? Ada berapa tingkatan? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya ada hadis yang mengatakan bahwa surga itu ada 100 tingkatan. Itu kan dalam hadis, inna fil jannah mi'at darajah. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat. Tapi ini 100 derajat buat siapa? A'addahallahu liman jahada fi sabilillah. Allah persiapkan 100 derajat itu untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Rupanya buat yang berjihad itu ada 100 derajat. Belum buat yang lain. Berarti banyak nggak tingkatannya surga? Banyak sekali. Ya. Maka dari itulah kita disuruh untuk minta surga. Minta surga. Rasulullah SAW bersabda, man sa'alal jannah thalathan. Siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali, neraka akan berkata, ya Allah, lindungi ia dari neraka. Masya Allah. Saudaraku seiman. Kenikmatan surga yang luar biasa. Di surga apa yang kita mau dikasih. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Untuk kalian apa yang kalian inginkan. Untuk kalian apa yang kalian minta. Silahkan. Sebagai pemberian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya. Kalian minta buah, tinggal datang sendiri buahnya. Gak usah capek-capek metik naik ke pohon. Enggak. Ya. Kalian minta apa? Dikasih langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Minta istri, dikasih bidadari yang sangat cantik dan super cantik luar biasa. Kalau di dunia secantik-cantiknya wanita masih masih ingusan. Cantik-cantiknya wanita dunia, ya kayak gitu. Ya, kalau bidadari surga, Masya Allah, luar biasa cantiknya. Oleh karena itulah, ya, kenikmatan surga itu luar biasa sekali. Di surga itu nggak ada capek, nggak ada sakit, nggak ada pilek, nggak ada peluh. Di surga itu adanya kenikmat aja, Masya Allah. Selama-lamanya abadal abidin, selama-lamanya. Rasulullah SAW ditanya tentang rumah di surga terbuat dari apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, batu batanya terbuat dari emas dan perak. Batu batanya terbuat dari emas dan emasnya di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan emas surga. Ya. Milatuha misk, acinya terbuat dari minyak kasturi. Masya Allah. Kerikilnya itu terbuat dari intan permata, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Tanaman-tanamannya dari mana? Dari tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Ayo, ada yang tahu? Di langit keberapa Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim? Di langit ketujuh. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Hai Muhammad, tolong sampaikan salamku untuk umatmu. Oh, Nabi Ibrahim kirim salam buat kita semua. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah, azbatul ma. Kabarkan kepada umatmu, hai Muhammad, bahwa surga itu tanahnya subur gembur, airnya segar sekali. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu sekarang belum ada tanaman-tanamannya. Wa anna girasaha, dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tanaman surga. Jadi kalau kita pengen banyak tanamannya di surga, banyak-banyakin tuh. Kalian diam daripada bengong. Mendingan ucapin apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Satu tanamannya surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia surga. Kenapa saya berbicara tentang surga? Supaya kita menginginkan surga. Mengharapkan surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha lari dari api neraka. Kalian tahu bagaimana kerasnya azab api neraka, mengerikan sekali. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka telah terbakar habis dan telah matang, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Supaya lebih merasakan kerasnya api neraka. Mengerikan sekali, saudaraku sekalian. Penduduk neraka itu melolong kesakitan. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat apa itu? Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla
la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Lihat. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya itu sampai ke hati. Ngeri. Innaha 'alaihim muqsadah. Mereka ditutup dalam ruangan sempit yang sangat panas. Fi 'amadin mumaddadah, diikat di tiang-tiang. Bayangkan. Sudah diikat di tiang, dalam ruangan yang sempit, ditutup lagi dalam api yang sangat panas. Ngeri tidak? Panas, luar biasa. Akibat mereka apa? Mereka dulu diikat oleh hawa nafsunya. Mereka tertutup telinganya, matanya, dan hatinya untuk menerima kebenaran. Allah pun tutup mereka. Hatinya sempit untuk menerima kebenaran dari Allah. Maka Allah pun berikan ruangan yang sempit dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah saudaraku ya yang kita harapkan. Kita selamat dari api neraka. Itulah hakikat keberuntungan saudaraku sekalian. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia telah sukses, sungguh dia telah menang. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sukses itu hakikatnya apa? Bukan sukses di dunia, bukan. Kalau zaman sekarang kan di dunia ya, orang dianggap sukses itu kalau udah jadi orang kaya, ya enggak? Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya, wah sukses tuh. Enggak, belum sukses. Sukses itu kapan? Kalau kita sudah masuk ke dalam surga, baru sukses. Kalau kita sudah diselamatkan dari api neraka, baru sukses. Nah ini saudaraku seiman. Inilah yang akan menjadi cahaya dalam kegelapan kita di dunia. Kita semua berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya, dan supaya Allah selamatkan kita dari api neraka, saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang merupakan cahaya hidayah yang ada di hati seorang hamba. Walaupun mata seseorang tak bisa melihat, tapi ketika hatinya melek, dia bisa melihat hidayah. Dia bisa memahami ilmu-ilmu Allah. Maka hatinya lapang, melebihi lapangnya dunia, melebihi lapangnya langit dan bumi. Makanya Allah berikan kepadanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena kelapangan dadanya, akibat hidayah yang Allah berikan kepada hatinya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada mau tanya, tapi jangan susah-susah ya nanyanya ya. Yang tidur bangun. Bismillah, Ustadz. Ana mau nanya, jaminan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang tunanetra atau disabilitas? Apa jaminan buat orang yang tunanetra oleh yang dari Allah? Jaminnya luar biasa. Bukan jaminan, bukan kartu jaminan di dunia, enggak. Di dunia ada jaminan kesehatan, jaminan masa tua, ya kan? Kecil itu. Jaminan buat tunanetra kalau dia sabar adalah surga, jannah.
Hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Idza btuliyal abdu bihabibataih, apabila seorang hamba diuji oleh Allah dengan dua matanya, fasabar, lalu dia sabar, maka dia mendapatkan surga. Bayangkan, jaminan surga. Mau nggak dijamin surga? Hah? Masya Allah. Dijamin surga luar biasa sekali, saudaraku seiman. Nah ini, maka dari itulah surga lebih kita harapkan daripada kenikmatan dunia. Nah demikian. Bismillah. Ustadz, bagaimana cara mengembalikan semangat dalam menuntut ilmu tatkala futur? Syukran, barakallahu fikum. Bagaimana cara mengembalikan semangat dalam menuntut ilmu saat kita futur? Akhi, memang terkadang kita suka futur dalam menuntut ilmu. Futur itu banyak faktor. Terkadang futur itu faktornya akibat kita salah berteman. Kita berteman dengan orang yang malas-malesan. Akhirnya ikut jadi malas. Futur terkadang akibat daripada kita lelah, capek. Futur terkadang akibat dari kebosanan yang menimpa hati. Dan futur yang paling mengerikan, futur akibat dosa. Maka dari itu, kalau kita futur, carilah amalan yang masih kita semangat padanya. Kalau kalian futur dari menuntut ilmu, insya Allah mudah-mudahan belum futur dari mendengarkan ya kisah-kisah para ulama. Karena kalau kita mendengarkan kisah kan asyik, ya enggak? Tapi jangan sampai yang senangnya kisah-kisah si kancil mencuri timun. Ya. Gara-gara cerita si kancil mencuri ketimun, udah gedenya jadi koruptor. Aduh. Nah ini ya, jadi para ulama terdahulu itu kalau sudah merasa lelah, bosan, mereka apa? Ada yang jalan-jalan ke tempat-tempat yang enak, indah. Ada yang bersyair. Ada lagi yang membaca kitab-kitab atau mendengar tentang kisah-kisah orang-orang soleh. Ya. Intinya mereka berusaha untuk mengistirahatkan hatinya saat futur itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Bukan dalam hadis, inna likulli syirratin fatrah. Walikulli fatratin inna likulli amalin syirrah. Walikulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat ada masa-masa futur. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah, maka ia dapat hidayah. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, maka ia binasa. Tuh, lihat. Ada orang misalnya lagi semangat baca Quran nih. Semangat. Ada masanya lemah tidak futur? Ada. Nah, ketika telah futur, dia pindah kepada baca kitab para ulama. Wah, mantap. Berarti dia pindah kepada sunnah. Tapi kalau ada orang yang tadinya baca Quran, sekarang senangnya baca koran. Wah. Binasa dia. Ya. Jadi kita usahakan saat futur dari suatu amal, berpindah kepada amal yang lain. Kalau kita futur dalam menuntut ilmu, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Makanya penting ya adik-adik ya,
saudaraku sekalian, penting sekali kita punya teman-teman yang soleh. Teman-teman yang punya semangat dalam menuntut ilmu. Untuk saling mengingatkan. Ya. Kalau kita futur, yang selanjutnya apalagi? Banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Ibnu Taimiyah pernah berkata, ketika aku bangun dan kok terasa berat mau bangun untuk sholat tahajud, maka aku istighfar, minta ampun kepada Allah, istighfar. Tiba-tiba Allah berikan kepadaku kekuatan. Kenapa? Karena beratnya hati biasanya akibat dosa. Maka kita obati dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat futur kita banyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bismillah, Ustaz. Mohon nasihatnya buat kami sebagai tunanetra agar senantiasa istiqomah di atas manhaj salaf. Agar kami para tunanetra senantiasa bisa istiqomah di atas manhaj salaf. Tentunya agar kita istiqomah di atas manhaj salaf, kita harus paham dulu bagaimana sih manhaj salaf itu. Berarti harus belajar. Harus apa? Belajar. Pelajari kitab-kitab para ulama tentang akidah salaf. Pelajari kitab-kitab para ulama tentang bagaimana salaf dalam beragama. Insyaallah Ustaz Abu Hudzaifah di sini akan mengajarkan kitab-kitab para ulama ya tentang bagaimana akidah salaf. Selama ini kalian belajar kitab apa? Mulia dengan manhaj salaf. Masya Allah, bagus sekali. Apalagi? Usulul Thalatha. Masya Allah, bagus sekali. Nah itu kalian betul-betul pahami buku itu. Yang kedua, supaya kalian istiqomah di atas manhaj salaf, jangan jadikan hati kalian kayak tong sampah. Semua masuk, semua syubhat masuk ke dalam hati kalian. Jangan seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Tapi kalau melewati majelisnya orang Mu'tazilah, ditutup telinganya. Ditutup telinganya. Bayangkan. Bahkan beliau menyuruh anaknya, "Hai anakku, tutup telingamu." Karena syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati kita lemah, anakku. Jangan telinga kita buka kepada semua orang yang berceramah. Dengan alasan seperti zaman sekarang, ya, menuntut ilmu kepada siapa saja, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Gak bisa begitu. Ambil baiknya, buang buruknya, betul. Tapi masalahnya, sudah sehebat apa ilmumu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oh kan, Ustaz, tandanya yang baik kalau ada dalil. Oh, sekarang orang Khawarij bawa dalil nggak? Rasulullah mengabarkan tentang orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'una al-Qur'an. Mereka menghafal Al-Qur'an. Dan menurut Muslim, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Tuh lihat, bawa Quran, bawa hadis. Tapi kok hasilnya sesat? Akibat dipahami sendiri. Tidak mengikuti pemahaman salafus soleh. Makanya, ya, kalau kita pengen selamat, hati-hati. Imam Al-Barbahari berkata, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, fala ta'jalan." Lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu. Jangan tergesa-gesa. Hatta tanzura fi, sampai kamu periksa dulu. Ada enggak dahulu sahabat atau salafus soleh yang mendahuluinya?
Kalau kamu temukan ada, pegang kuat-kuat, kata beliau. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya kalau pengen selamat, ya, hati-hati. Setiap kali ada orang yang berbicara tentang agama, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Periksa, benar nggak, sesuai nggak dengan pemahaman salafus saleh, supaya kita selamat. Ya. Nah ini, namun tentunya sesuai dengan kemampuan ilmu masing-masing. Ya, yang jelas kita harus bersungguh-sungguh. Nah ini ya, adik-adik sekalian, masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada lagi? Cukup, kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.